yakhrujun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ilal musalla, menuju ke tempat sholat. Musolla artinya bagian-bagian tanah yang lapang yang biasa dijadikan tempat sholat, itu namanya musolla. Maka ternisbah dari situlah orang Indonesia bikin musolla. Di negara lain nggak ada musolla. Hanya di Indonesia saja sholat boleh dilanggar. Di Indonesia doang. Yang lain nggak boleh. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi sholatu. Dan itulah awal sesuatu yang beliau mengawali dengannya sholat. Artinya itu sholat pertama kali mengerjakan Idul Fitri, Idul Adha yang dikerjakan oleh beliau. Sehingga di depan Masjid An-Nabawi itu ada musola. Namun orang Solo bilangnya masjid, namanya Masjid Gomamah. Itu masjid, mereka nyebutnya masjid, cuma kecil. Kalau kita kan musola itu. Kalau musola ada gedean, kecilan dikit, langgar. Kalau kita. Jadi depan Masjid Nabawi itu ada Masjid Gomamah, Masjid Awan. Kenapa disebut dengan Masjid Awan? Ini hadisnya kita baca pada hari ini. Sewaktu Nabi menjadi khutbah dalam pelaksanaan Idul Fitri, pertama kali beliau mengerjakan sholat Idul Fitri, maka cuaca di Madinah itu begitu panas sampai jamaah itu tidak bisa membuka kedua matanya. Jadi mata maunya merem aja gitu karena saking panasnya. Jadi mata nggak bisa melihat. Makanya orang pergi haji, pergi umroh, kudu bawa kacamata hitam. Kenapa? Bukan gaya-gayaan. Kalau nggak pakai kacamata hitam, kagak bisa ngelihat karena saking panasnya. Bahkan bisa merusak retina mata. Maka sahabat semuanya itu memejamkan mata saking panasnya. Dan Nabi pun merasakan itu saking panasnya. Maka tiba-tiba sekumpulan awan memayungi Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bukan hanya Nabi dan semua para sahabat yang ikut sholat masjid-masjid tempat tersebut, ikut sholat pelaksanaan Idul Fitri tersebut, semuanya menjadi teduh, menjadi adem. Kenapa? Karena dipayungi oleh awan sampai selesai. Sehingga dengan sebab kejadian itulah awan turun, awan itu gomam, maka disebutlah Masjid Gomamah. Itu di depan persis Masjid Nabawi. Jadi besok kalau umroh, kalau pergi haji, amin, pernah ada itu gitu. Ya Allah. Kalau besok umroh, kalau besok pergi haji, itu jalan-jalan ke peninggalannya Rasulullah. Jangan hanya jalan-jalannya ke pasar doang, belanja doang. Peninggalannya Rasulullah cari yang ada di Makkah, yang ada di Madinah. Tsumma yansarifu, kemudian beliau berpaling. Fayaqumu muqabilan nasi, beliau berdiri menghadap manusia. Wan nasu ala sufufihim, sedangkan manusia berada di saf-safnya. Faya'izuhum wa ya'muruhum, lalu Nabi memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan peringatan kepada mereka.
Sehingga dari sini sunnah sehabis Idul Fitri, Idul Adha berkhutbah. Orang kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau memang kesiangan, sholat sendiri di rumah, nggak apa-apa. Kalau memang dia ingin berjamaah dengan istrinya, boleh. Kalau dia ingin berkhutbah setelah sholat bersama istrinya, boleh. Walaupun jamaahnya hanya bininya doang. Habis selesai sholat, langsung suaminya berkhutbah, boleh. Cuma kata bininya, lah laki gua lagunya banyak juga.